Kulit Taka 3, Kelurahan Swarga Barat, Utara, Kutai Timur. Inilah 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sanata, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pengajian rutin bersama antara lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur dengan Radio Al-Hikam 91.9 FM bisa berjalan seperti semula, yaitu rutin jam 9 sampai jam 10 malam yang disiarkan secara on air lewat Radio Al-Hikam frekuensi 91.9 dan disiarkan secara online via Facebook Radio Al-Hikam Tanata. Mudah-mudahan istiqomah bisa menyebarkan kebaikan. Salawat serta salam kita selalu junjungan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dan selalu kita patuhi segala suri tauladannya. Alhamdulillah, malam ini yaitu pengajian kitab Kitab Hidayatul Hidayah karya sang hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Mahfud Effendi. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di studio ini. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya kami dari Radio Al-Hikam 91.9 menghimbau kepada pendengar sekalian dan masyarakat Kutai Timur, mari kita sama-sama berdoa semoga wabah pandemi corona ini segera bisa berlalu dan selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak jika keluar rumah. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak pengajian Hidayatul Hidayah yang dibawakan oleh Ustaz Mahfud Effendi. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yawmin hadha ila yawmin nahdah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, para pemirsa live streaming Facebook Radio Al-Hikam serta dan para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk datang di studio ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali, kita dapat bertatap muka kembali via daring atau online dan on air. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang kelak akan menolong kita, yang kelak akan dijadikan sebagai salah satu sebab untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita mulai, maka biasanya untuk diberikan hadiah Fatihah kepada pengarang kitab ini. Billahi wa syafaati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa nafsuhu al-imam al-alam al-arif billah wa bihamdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu wa lana al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat
melanjutkan materi atau melanjutkan pembahasan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang tentang puasa, adabus syam. Maka sebelumnya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syami, bab atau etika yang membahas tentang puasa, yakni adab atau etika tentang puasa. Jadi ini merupakan materi atau bab yang di dalamnya nanti kita akan diajarkan oleh Imam Ghazali bagaimana seharusnya kita melakukan puasa. La yambagi ang taqtasira ala shaumi ramadhana. Nah, ini dikatakan dalam awal dalam kitab ini bahwa la yambagi ang taqtasira ala shaumi ramadhana. Tidak seyogyanya bagi kita semua, bagi kamu ini ang taqtasira ini untuk mencukupkan ala shaumi Ramadan, artinya tidak cukup bagi kita ya untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Lebih dari itu maka seharusnya banyak sekali puasa-puasa sunnah yang dapat kita kerjakan, yang gunanya untuk untuk mendapatkan derajat tinggi dan kemudian agar termasuk orang yang bertakwa. Maka selanjutnya fatat rukaat tijarota bin nawafil. Maka ketika kita hanya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ini sebenarnya kita telah meninggalkan tijarah, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala bin nawafil. Artinya banyak puasa-puasa sunnah yang kita tinggalkan. Dan juga wakasbi darajatil aliyah, dan kita telah meninggalkan untuk berusaha mendapatkan derajat yang tinggi ketika kita tidak sunnah. Dan apabila kita hanya berpuasa pada bulan Ramadan, artinya hanya puasa wajib yang kita kerjakan, itu tidak cukup menurut Imam Ghazali. Wa kasbin darajatil aliyati fil faradis, dan ini tidak cukup untuk mendapatkan atau untuk berusaha untuk meraih derajat yang tinggi fil faradis, di dalam surga Firdaus. Ini jamak dari Firdaus, Faradis. Kemudian di bahasa Inggris kan menjadi paradise. Ini sebenarnya bahasa Arab, ini Firdaus, Faradis. Fatatahassara, maka kamu akan rugi jikalau hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Maka ini fatatahassara, maka akan merugi kita semua akan merugi. Dan nazarta, jika kamu melihat ila manazilis shaimin kama tangdur ilal kawakib adzurriyi, maka kamu akan rugi jikalau melihat derajat orang-orang yang telah puasa itu diibaratkan kama tangduru, sebagaimana kamu melihat, kita semua melihat ilal kawakib, kepada kawakib bintang, adzurriyi yang gemerlap. Artinya betapa indahnya, betapa tingginya ya, derajat orang-orang yang mau berpuasa, melebihi atau lebih dari di bulan Ramadan itu saja. Nah, ini artinya derajat orang yang berpuasa sungguh mulia dan sungguh tinggi. Wahum a'la illiyin, dan mereka semua berada di tempat yang paling tinggi. Karena memang tadi kawakib, bintang-bintang itu yang gemerlap itu di tempat yang paling tertinggi. Wal ayyamul fadilatu allati syahidatil akhbar bifadliha. Wal ayyam, dan beberapa hari, al fadilatu yang utama, allati syahidatil akhbar yang disaksikan oleh beberapa hadis, bifadliha dengan keutamaan ayyam tersebut. Artinya ada hari yang mana keutamaannya, kemudian wasyarafiyah, dan kemuliaannya, wabijazalati thawab, dan begitu besar pahala hari-hari tersebut, fisyamiha, ketika kita semua berpuasa di dalam harinya, yaitu yaumu arafata li ghairi hajjin, kita berpuasa pada hari Arafah, li ghairi hajjin, bagi orang yang tidak pergi atau tidak pergi berhaji. Nah, ketika kita
selesai mengerjakan puasa di bulan Ramadan, maka ada puasa yang bisa kita kerjakan yang sifatnya ini tahunan. Yakni yang pertama apa? Di sini disebutkan bahwasanya yang pertama adalah Yaumul Arafah. Maka ketika kita berada di hari itu, maka disunnahkan, dianjurkan untuk berpuasa. Wa yaumul Asyura, dan kemudian hari Asyura. Kemudian wal asyru al awal min Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian wal asyru awal min Muharram, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram, wa Rajab wa Sya'ban, dan kemudian ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban. Wa shaumul ashhur al-hurum, dan ini juga selain hari-hari tersebut ya, kita juga dianjurkan untuk berpuasa di bulan haram. Minal fadail, dari beberapa keutamaan, wahya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab. Jadi ada bulan Muharram yang ini dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Maka diantaranya adalah di sini disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wahidun fardun, ini satu menyendiri, wa salasatun sardun. Artinya dari 4 bulan ini ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini rentetan satu urut. Tapi yang Rajab ini agak menyendiri sendiri. Artinya wahidun fardun wa salasatun syardun. Nah, ini disebutkan bahwa wahadihi bisanah, dan ini adalah puasa-puasa yang dikerjakan dalam tahunan atau dalam satu tahun. Masanya ini kita boleh mengerjakan ini sekali dalam setahun. Dan ini disebutkan bahwa termasuk hukum-hukum dari berpuasa ini diantaranya adalah mangdub, kan ya, kita dianjurkan berpuasa ini sunnah. Apa yang saya sebutkan tadi, qismul awal, hukum berpuasa itu ada wajib, kemudian ada mandub, sunnah, kemudian ada makruh, dan kemudian ada haram. Yang kita sebutkan, yang kita bahas ini termasuk puasa-puasa sunnah. Di sini disebutkan wahwa al-aslu fihi yang qasimu ila salasati aqsam, bahwasanya puasa sunnah ini terbagi atas atau terbagi dalam 3 bagian. Di dalam kitab Taqriratus Syadidat ini dijelaskan bahwasanya ma yatakarraru bi takarruris sinin. Artinya apa-apa yang diulang dalam tiap tahun. Contohnya di sini qasomi yaumi Arafah. Ini seperti halnya puasa di bulan atau di hari Arafah. Wa yusannu shaumuhu li ghairil hajj, ini disunnahkan bagi siapa? Bagi orang yang tidak pergi berhaji. Maka pada hari Arafah kita dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Ini dikatakan fadilahnya bahwa puasa di hari Arafah ini dapat apa? Dapat menghapus apa? Dosa selama 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi betapa besar pahalanya tadi disebutkan di sini ya. Ketika kita bertemu atau berjumpa dengan hari itu, maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian watasu'a wasyura, ini juga dianjurkan. Bahwasanya di ini wahwal yaum alladzi najjaha Allah Subhanahu wa taala fihi nabihi Musa alaihissalam. Dan ini keutamaannya puasa Tasu'a Asyura ini, bahwasannya disebutkan yukafiru sanah al-madiyah, ini dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Dan begitu banyak puasa-puasa yang lainnya. Ini termasuk juga 6 hari di awal bulan Syawal. Ketika kita selesai mengerjakan puasa Ramadan, maka disusul dengan 6 hari berturut-turut. Yang lebih baik itu adalah 6 hari berturut-turut. Artinya setelah hari raya kita makan berbuka 1 hari, kemudian kita langsung. Ada juga yang mengatakan tidak harus langsung, ya bisa dicicil. Artinya tidak pas di hari setelah kita berbuka di hari Idul Fitri. Kemudian ma yatakarraru bi takarruri syuhur, artinya ada puasa yang diulang-ulang ini dalam tiap bulannya. Nah, ini sebagaimana dalam kitab Bidayatul Hidayah ini juga disebutkan wa amma fi syahri, adapun puasa yang dilakukan di tiap bulannya, fal awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu wa ya tsalitsa asyar, ar-rabi asyar wal khamis asyar. Ini bulan atau puasa yang dikerjakan pada tiap bulan, yakni pada pertengahan, pada awal bulan, kemudian pada pertengahan, kemudian pada akhir
wal ayyamul bid, dan hari bid. Jikalau ini digandengkan, makanya ini disandingkan dengan hari Kamis, Jumat itu tidak. Kita hanya berpuasa pada hari Jumat, maka kita hukumnya makruh untuk berpuasa. Pokoknya kalau menyendirikan, mengkhususkan hanya satu hari pada hari Jumat, maka itu termasuk di sini dalam pasal ini termasuk apa? Puasa yang makruh itu ketika kita berpuasa pada hari Jumat saja dan tidak disertai atau tidak dibarengi dengan hari sebelum atau sesudahnya. Wa amma fil usbu' wa yaumul itsnain wal khamis wal jumu'ati fatukaffaru adz-dzunub wal usbu'. Nah, puasa Senin Kamis, ya Senin, Kamis dan Jumat ini dapat menghapus dosa selama 1 minggu. Ketika kita ingin bersih dari dosa ini, dosa kecil ya, maka puasa hari Senin, Kamis dan Jumat, maka kita merutinkan. Jikalau ingin apa? Dosa-dosa kita tiap minggunya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya lagi, wa dzunubus syahri tukaffiru bil yaumil awal minasyahri wal yaumil awsati wal yaumil akhir wal ayyamil bid. Dan dosa selama 1 bulan ini dapat dihapus dengan apa? Dengan kita berpuasa pada awal bulan, akhir, kemudian pertengahan bulan, kemudian di akhir bulan, dan ayyaumil bid atau puasa ketika pada saat ini terang benderang bulan purnama ini. Maka dosa kita selama 1 bulan ini dihapuskan dengan puasa ini tadi, di awal, di akhir, di awal, di tengah, kemudian di akhir, dan ditambah apa? Yaumil bid. Ini kalau yaumil bid sudah barang tentu di pertengahan bulan, dan ini dapat apa? Dapat menghapus dosa kita selama satu bulan. Wa tukaffaru dzunubas sanati bisyami hadhil ayyam wal ashhur jelaskan dosa-dosa diampuni selama satu tahun. Intinya untuk menghapus dosa, maka kita hapus dosa selama 1 minggu sunnah. Maka Ghazali ini menganjurkan ya, jadi tidak hanya mencukupkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan saja. Wala tadhunnu, dan jangan mengira kamu ya, idza sumta anasika, kita puasa itu ya hanya meninggalkan tarku ta'am, tarku syarab wal wiqa, kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan wiqa, bertemu atau jima kepada suami istri kita. Bukan hanya itu saja, faqat ya. Tidak itu. Artinya puasa itu tidak hanya meninggalkan makan minum saja, bukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atshi. Bal tamamu siyam. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi bahwa betapa banyak orang yang berpuasa itu yang tidak mendapatkan pahalanya, hanya mereka semua mendapatkan ju' wal 'atsy, mendapatkan lapar dan dahaga. Betapa banyak yang seperti itu. Nah, ini artinya sebuah ungkapan bahwa puasa itu bukan hanya kita menahan dari apa? Dari apa? Kita makan, kemudian dari minum, kemudian dari jima atau ketemu suami istri. Bukan hanya itu saja. Di sini disebutkan bahwasanya bal tamamu siyam, bahwa sempurnanya puasa, bahwasanya ya tamamus siyam, bahwa sesungguhnya puasa itu bikafil jawarih, dengan apa? Dengan cara mencegah anggota badan kita kulliha amma yakrahullahu ta'ala, yakni mencegah seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dibenci atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yang bagi ang tahfadha al-aina, kita ya seyogyanya itu sudah sewajarnya, seharusnya menjaga mata kita. Ang tahfadha al-aina anin nadhri ilal makarih, dari apa? Dari melihat sesuatu yang dilarang ya, atau dari sesuatu yang dibenci. Wal lisana anin nutki mala ya'nika, dan lisan yang berucap atau mengatakan sesuatu yang tidak memberikan manfaat.
Mata melihat dari yang diharamkan, mata melihat dari apa-apa yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dari lisan, ini juga harus kita jaga dari apa? Dari ucapan-ucapan yang tidak memberikan faedah, mala ya'nika. Wal udhuna anil istima', dan dari telinga, dari mendengar, ilama haramallahu, dari barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mustami' syarikun al-qail, dan karena sesungguhnya mendengar itu sama halnya orang yang mengucapkan. Ketika kita ada orang yang menggibah, ketika ada teman kita yang istilahnya ya ghibah tadi itu, maka ketika kita diam, ya, kalau di sini disebutkan bahwasanya ketika kita diam mendengarkan dan kita tidak ada respon atau apa, maka seperti halnya orang yang mendengarkan itu adalah seperti halnya orang yang mengucapkan. Jadi sama saja, sekutu baginya, syarikun qail. Dia sama dengan siapa? Orang yang mengucapkan. Meskipun tidak mengucapkan, dia hanya sekedar mendengar. Maka hal yang seperti ini juga harus kita jaga. Artinya dari mata, kemudian dari lisan, kemudian dari telinga, kemudian dari tangan, dari kaki dan seterusnya. Maka seluruh anggota badan kita ini harus dijaga dari apa? Dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sempurnanya puasa. Jadi tidak hanya kita meninggalkan makan dan minum saja ketika kita melaksanakan puasa. Karena memang ya ada beberapa tingkatan. Kalau memang orang yang awam ya kita cukup bahasanya kita tidak makan, tidak minum dan tidak jima dari waktu tertentu sampai waktu tertentu, dari fajar kemudian sampai terbenamnya matahari. Itu karena memang ya puasa yang umum, ada yang khos, ada yang khususil khusus. Ada beberapa macam tingkatan. Yang jelas kita tetap berusaha bahwa bagaimanapun juga ketika kita dalam keadaan puasa namun ghibah, namimah itu tetap jalan, maka pahalanya itu akan hilang. Karena sebagaimana diterangkan dalam kitab Takrirat ini, ketika ini ada mubtilatis shaum, artinya pasal yang menjelaskan tentang batalnya puasa. Wahya kismani al-kismu yubtilu shawabat shaum la shauma nafsahu. Artinya bagian pertama ini dapat apa? Membatalkan pahalanya namun tidak membatalkan puasanya. Fala yajibu alaihil qada, maka tidak wajib untuk mengqada. Waktu sama al-mukhbitat, maka ini dinamakan mukhbitat. Yang kedua, kismu yubtilul shauma wa kadzalika shawab, yakni bagian yang kedua ini membatalkan puasa juga membatalkan dari pahala itu sendiri. Ingka nabi ghairi udrin fayajibu fil qada wa tusamma muftirat. Dan ini wajib adanya qada dan disebut apa? Muftirat. Yang dikatakan bagian awal ini adalah bagian yang ini dapat apa? Membatalkan pahalanya puasa. Disebut dengan muhbitat. Di sini al-qismul awal al-muhbitat wa hiya ma tubtilu thawabus shaum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tadi disebutkan dalam kitab Hidayah juga demikian. Apa di antara muhbitat itu? Ya, ini hal-hal yang ketika kita melakukan dalam posisi atau dalam keadaan puasa, maka puasa kita tetap sah, namun pahala dari puasa itu hilang. Kan ya rugi kita. Dari pagi menahan lapar, kemudian menahan dari hal semuanya, namun kita apa? Tidak diganjar, tidak diberikan pahala. Makanya ungkapan Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal ats. Betapa banyak orang yang berpuasa itu namun tidak mendapatkan apa-apa, hanya kecuali apa? Dia mendapatkan dahaga dan lapar, haus dan lapar. Yang pertama al-ghibatu wa hiya dzikru akhaka al-muslim bima yakruhu walau kunta shadiqan. Yang pertama adalah ghibah. Ketika kita dalam posisi dalam keadaan puasa namun masih lanjut ghibahnya, tapi apa? Pahala kita diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sayang, sungguh sayang sekali. Kita sudah mati-matian puasa dari pagi sampai sore, namun kita tidak diberikan pahala. Maka ketika kita sudah mengerti seperti ini, maka kita harus apa? Berusaha untuk apa? Untuk menjauhi, untuk mengurangi. Kalau menjauhi tidak bisa ditinggalkan secara langsung, ya minimal harus kita kurangi.
Kalau misalkan masih jalan dalam puasa itu ghibahnya itu masih 10 kali, maka ada waktu di mana ada untuk mereduksi, untuk mengurangi, ya dikurangi menjadi 5. Kemudian tahun berikutnya menjadi 3, tahun berikutnya menjadi 2, tahun berikutnya 1, dan tahun berikutnya itu sudah tidak ghibah lagi. Itu bisa, syukur-syukur kita bisa melaksanakan langsung tidak ghibah sama sekali, maka pahala kita akan utuh. Yang kedua, an-namimah, adu domba, naklul kalam biqasil iqa'ul fitnah. Ini juga akan apa? Dihapus pahala kita berpuasa. Jikalau dalam keadaan puasa, posisi puasa kita masih suka namimah, adu domba. Artinya memindahkan ucapan-ucapan yang itu dengan sengaja atau dengan niat akan menimbulkan pertikaian atau pertengkaran. Ya, adu domba. Yang ketiga, al-kadzib. Al-kadzibu yakni al-ikhbar bi ghairil waqi', yakni kita bohong. Berbohong, berdusta, ini juga dapat apa? Dapat menghapus pahala puasa. Yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lamma yahillu bi syahwatin. Ini adalah melihat, ya, kepada sesuatu yang diharamkan atau halal kita melihat bisyahwatin dengan syahwat. Ini juga dapat apa? Dapat menghapus dari puasa itu sendiri. Pahalanya, artinya pahala puasa itu akan dihapus. Al-yaminul kadzibah, yakni sumpah palsu. Ini juga apa? Termasuk muhbitot yang akan dicabut pahalanya ketika kita puasa namun kita melakukan ini sumpah palsu. Kemudian ada juga yang keenam, qaul zur. Qaul zur ini ucapan-ucapan yang ini jelek. Artinya meskipun kita puasa habis-habisan, kita puasa, selalu puasa setiap hari, namun lisannya tidak dijaga, sering mengucapkan kata-kata yang kotor, sering mengumpat, pokoknya ucapannya tidak bagus. Maka hal yang demikian ini bahwasanya wabil hadis malam yada qaul zur wal amala bihi falaysa Allahu hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Artinya Allah tidak butuh bagi mereka yang apa? Yang dalam keadaan puasa, ya, namun dia masih tetap menjalankan atau qaul zur tadi itu, ucapan-ucapan yang jelek atau ungkapan-ungkapan atau pokoknya hal-hal yang jelek yang keluar dari lisannya. Dia tidak mampu untuk menjaga lisannya. Padahal tadi disebutkan bahwasanya ketika kita berpuasa maka mata juga ikut berpuasa, telinga juga ikut berpuasa, kemudian hati, ya, kemudian telinga, lisan kita, tangan, kaki, pokoknya seluruh anggota maka harus dijaga. Agar apa? Agar kita selamat dari muhbitot ini. Karena kita tidak banyak mengetahui atau menyadari bahwa sesungguhnya ini akan apa? Akan harap pahala dari puasa yang kita kerjakan. Yang kita tahu ya pokoknya kita puasa enggak makan, enggak minum, selesai. Tapi apa? Tapi ghibah lanjut, namimah lanjut, adu domba, kemudian kadzib. Naudzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau kita puasa, temanya tentang puasa, maka semua hal-hal yang dilarang maka harus kita tinggalkan. Bukan hanya muftiratnya saja, tapi juga muhbitat yang dapat menghapus dari pahala ketika kita berpuasa. Ini pentingnya kita di sana. Ketika apa? Ketika membahas tentang apa? Persoalan puasa. Wa wahadul mutaghaibin. Nah, tadi ketika kita ada orang yang senang gibah, kemudian kita duduk di sana dan kita diam saja mendengarkan, maka wa wahadul mutaghaibin, maka itu semuanya salah satu kita ini termasuk orang-orang yang apa? Yang ikut menggibah. Artinya kita mengiyakan, sama halnya kita mengiyakan. Wa kadzalika takuffu jami'ul jawarih, dan seperti itu adalah sebagaimana seperti itu maka kita harus apa? Harus menjaga dari seluruh anggota. Kama takuffu al-batna wal farja wa fil khabar al-khamsu. Yuftirna as-shaim al-kadzib al-ghibah wan namimah wan nadhr bi syahwatin wal yamil kadzibah. Nah, ini artinya apapun itu maka ketika kita menjaga anggota dari apa segala tadi itu, anggota badan, mata, telinga, tangan, kaki dan seterusnya, itu sama halnya kita menjaga dari apa? Dari perut kita. Itu pun juga harus kita jaga. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya
hal yang membatalkan tadi pahala dari puasa itu sendiri, di antaranya adalah ghibah, seperti yang kita bahas tadi di kitab Takrirat. Di kitab ini juga dijelaskan bahwa ghibah ini juga termasuk hal yang akan menghapus dari pahala puasa. Kemudian ada namimah, wal nadhru bisyahwatin, wal yaminu al-kadhibatu. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama saumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuk wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Nabi bersabda bahwasanya sesungguhnya puasa itu adalah sebagai benteng. Sebagai benteng, jikalau faida kan ahadukum shaiman, jikalau di antara kamu, di antara kita semua itu ada yang berpuasa atau sedang menjalankan puasa, fala yarfuth, maka jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Wala yafsuk, dan ini juga kasar atau kotor, intinya yang jelek-jelek ini. Wala yajhal, dan jangan kita melakukan hal-hal yang bodoh, yang tidak ada manfaatnya. Fa in imru'un qatalahu, dan ini jikalau ada seseorang yang mengajak, qatalahu ini sudah diancam, ini qatalahu akan dibunuh, au syatamahu, atau ini tadi itu mencaci maki atau mengumpat. Nah, jikalau ada orang yang mengajak mengumpat, di sini yang orang pertama yang mengumpati kita lah. Falyakul inni shaim, maka ucapkanlah inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Namun ucapan ini menurut hemat saya itu kemudian langsung diucapkan dengan orang yang telah mengajak kita tengkar atau kemudian orang yang sedang mencaci maki kita. Namun ucapkanlah di dalam hatimu bahwasanya aku ini sedang berpuasa. Takutnya ketika diucapkan, ya, ada orang yang kemudian mengumpat-umpat kepada kita, maka kita dengan lantang mengucapkan saya ini sedang puasa loh. Nah, jangan kemudian kamu ajak untuk bertengkar seperti ini. Takutnya kita takutnya kita riya, dan kemudian ini juga akan menghapus pahala kita. Toh ini juga puasa sunnah, jangan sampai ditunjukkan kepada orang lain. Dan bukan, tetapi ini ucapkanlah kepada dirimu sendiri, diri kita sendiri. Jikalau ada yang mengajak untuk bertengkar atau orang yang sedang mencaci kita, maka ucapkanlah pada kita, tahan, inni shaim, maka sesungguhnya aku ini adalah sedang berpuasa. Tahan, ya, artinya. Tsumma ijtahid, maka kemudian bersungguh-sungguhlah, ayuftira ala ta'amin halalin, dan ketika sudah terbenam mataharinya, maka bersegeralah untuk untuk berbuka, karena memang termasuk ke sunnah dalam berpuasa itu bersegera ketika benar-benar telah matahari itu sudah tenggelam. Jangan karena memang gelap gulita, matahari sudah tidak ada, posisi masih jam 5, wah ayo kita buka, langsung kita buka, karena sudah gelap. Ya, kalau memang masih jam seperti itu atau jam-jam seperti itu, maka itu belum waktunya untuk untuk terbenamnya matahari, karena mungkin cuaca mendung, karena mungkin atau hal faktor sehingga tampak tenggelam. Tidak, kalau sudah benar-benar terbenam, maka kita dianjurkan untuk berbuka. Anjurkan ala ta'amin halalin, atas untuk makan makanan yang halal. Wala tastaksir, fatazida aluhu kullu lailatin li ajli siyah. Nah, ini sering jadi ini Ghazali, ya. Ketika kita dalam posisi puasa, kemudian kita sudah berbuka, maka fala taksir, jangan diperbanyak makan kita. Fatazida, dan ini selalu ditambah. Tidak kita makan dalam sehari, misalkan 3 kali. Nah, porsi yang 3 kali itu seharusnya ya dihabiskan dalam 3 waktu, siang sore katakanlah. Nah, ini ketika jadi seakan-akan harinya setelahnya pagi, siang, sore itu langsung dimakan setelah tarawih. Jadi sama saja kalau seperti itu, maka di sini diteruskan fala farqa idza astaufaita ma ta'tadu ang ta'kulu daf'ataini daf'atan
fi daf'atin wahidatin. Nah, jadi tidak ada perbedaan ketika kamu berpuasa dengan tidak, itu nggak ada perbedaan. Hanya apa? Hanya memindah jam waktu makan. Yang asalnya di waktu pagi, kemudian siang dan sore, ini karena memang kita berpuasa, maka jam makan kita harus kita pindahkan di setelah Isya, karena setelah Isya kita bebas makan sepuasnya nanti sampai fajar. Yang awalnya sehari 3 kali, maka setelah Isya ini kita makan sebanyak 3 kali, atau kalau bisa makan sampai 4 kali 5 kali untuk persiapan besok pagi agar kuat. Tidak demikian ya. Artinya karena memang kita berpuasa ya untuk apa? Untuk melemahkan nafsu kita. Bukan untuk malah apa? Untuk malah yuk pokoknya kita makan los kita terus makannya. Aja kalau memang masih kiranya kita hanya apa? Kita hanya memindah waktu jam makan. Tidak ada perbedaannya kalau seperti itu. Ya, kalau memang situ cukup sekali ya sekali. Setelah itu nanti untuk menjelang sahur kita makan sahur secukupnya. Tidak dipindah jam waktu makan ketika berpuasa. Kan rata-rata kan memang seperti itu. Artinya ketika berpuasa ya kita pindah jam makannya. Seharusnya apa? Harusnya ya harus kita kurangi. Karena memang untuk melemahkan syahwat kita. Bukan malah kita puasa ini malah, tapi kebanyakan rata-rata berpuasa itu malah naik tambah berat badannya. Kan malam malah itu kita tambah terus makannya. Los itu ya, balas dendam itu malah. Karena sehari tidak makan, maka malam kita hajar itu. Harus kita tambah sebanyak-banyaknya. Bukan demikian maksud dari Imam Ghazali. Wa innamal maksud, adapun maksud dari puasa itu adalah kasru syahwat, yakni kasru syahwatika, ini mecah syahwat kita. Artinya ya untuk melemahkan tadi. Dha'ifu kuwatika litaqwa biha ala taqwa. Melemahkan kekuatan kita, artinya nafsu kita ini dilemahkan. Ya. Agar apa? Agar kita kuat untuk apa? Untuk semakin mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang kita jelaskan di awal tadi, yakni puasa hanya memindahkan jam waktu makan saja, bukan demikian. Faida akalta asyiyahu ma tadzakarta bihi ma fataka dhahumika. Artinya ketika ini sama seperti penjelasannya tidak jauh beda ya. Ketika makan malam ini maka kita ditumpuk jadi. Artinya ketika kita makan malam telah kita tinggalkan selama seperti ini, fala faidata saumika, tidak ada faedah puasa kita tuh tidak ada faedahnya menurut Imam Ghazali. Kalau hanya apa? Untuk tayang makan kita. Ya, harus kita kurangi ketika dalam keadaan puasa untuk apa? Untuk urusan perut. Ini memang berat, tapi agar ini untuk menjalankan apa-apa yang telah diajarkan oleh Imam Ghazali, oleh ulama kita, maka ya kita harus belajar untuk apa? Untuk mecah syahwat kita itu. Untuk apa? Untuk menghajar nafsu kita, syahwat kita agar tidak banyak untuk apa? Melaksanakan atau untuk makan pada malam hari ketika kita berpuasa. Jikalau seperti itu ditakutkan waqad sakulat alaika ma'idatuk, maka akan terasa apa? Sakulat itu berat perut kita, karena memang ditumpuk jadi satu dari maghrib, kemudian setelah itu jam 8, jam 9 pokoknya dihajar terus itu, makanya perut kita itu akan penuh. Nah, ma fataka mana tadi itu, wa ma min wi'ain abghadullahu ilallahi ta'ala, abghadu ilallahi ta'ala min batnin mil'in min halalin. Nah, ini jadi tidak ada beban muat yang di salah daripada apa? Daripada perut yang dipenuhi dengan yang halal. Artinya kita kenyang. Ya. Min halalin, dari hal atau dari makanan yang halal. Fa kaifa idza muli'a min haramin. Dan bagaimana perut kita dipenuhi dengan perkara yang haram. Perkara yang halal saja ketika perut kita itu dijejali terus sampai kemudian kita mau muntah bahkan ya, itu saja Allah membenci, tidak suka dengan hal yang demikian, apalagi dari hal-hal yang dan kita dihindari dari hal yang demikian. Sudah barang tentu Allah akan murka.
Allah tidak suka, benci terhadap demikian. Apalagi apa? Fakaifa idza muli'a min haramin. Apalagi perut kita, muatan kita ini dipenuhi dari perkara atau dari makanan yang haram. Sudah barang tentu Allah lebih murka pada hal ini. Faida arafta, jikalau kita semua kamu sudah mengerti makna shaum, makna puasa sesungguhnya, ya, faktasir minhu, artinya faktasir minhu mastata'ta. Artinya perbanyaklah untuk berpuasa semampu kita. Di awal sudah saya jelaskan, sudah kita bahas bahwasanya fadilah-fadilah keutamaan puasa sunnah, ya, mulai apa saja yang diulang-ulang tiap tahunnya, kemudian diulang-ulang tiap bulannya, dan diulang-ulang tiap minggunya. Maka jikalau kita sudah mengerti akan hal itu, maka pesan dari Imam Ghazali ini untuk apa? Untuk memperbanyak dari puasa itu semampu kita. Karena memang ini adalah hukumnya sunnah, maka ya istilahnya kita ketika kita mampu untuk Senin Kamis, maka ya Senin Kamis saja. Kalau Senin Kamis dirasa berat karena memang ini tiap minggunya kita ketemu, ya, maka kita tiap bulan. Kalau tiap bulan ini merasa, oh kok tiap bulan kok saya berpuasa terus, maka ada puasa tahunan tadi, ya, di Arafah, kemudian di Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kemudian ada Sya'ban, itu ada puasa yang dilakukan sekali dalam setahun. Artinya banyak pilihan. Mana jikalau kita ingin menggapai derajat yang tertinggi tadi, ya, maka hal-hal yang seperti ini, apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh imam kita ini, maka kita berusaha untuk apa? Untuk menjalankannya. Fa innahu asasul ibadat wa miftahul qurbat, karena memang sesungguhnya puasa itu merupakan asas dasar dari ibadah dan miftahul qurbat, dan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin ila saum fa innahu li wa an ajzi bihi. Karena memang ini sesungguhnya Nabi bersabda bahwasanya Allah itu bersabda bahwa setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan bi asyri amsalihha sampai dengan 700 bisa mi'ah, sampai 10 sampai 7 derajatnya ini dilipat gandakan 10 sampai 700 dhifin, kali lipatan, kecuali puasa. Karena memang sesungguhnya adalah puasa fa innahu li wa anna ajzi bihi, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberi pahala adalah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk wa yaqulu azza wa jal innama. Nah, ini dikatakan bahwasanya Nabi, ya, demi zat yang nyawaku ini berada pada tangannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya la khuluful fami ini apa? Bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum daripada apa? Daripada min rihil mis, daripada bau minyak misik. Dikatakan minyak yang terharum ini itu lebih harum lagi kepada bau dari bau mulut orang yang sedang berpuasa. Ini indallah. Tapi kalau ingdanas tidak tahu lagi ini. Ya, bangun tidur kemudian orang berpuasa, selesai ini. Ya, ini indallah artinya orang yang berpuasa bau mulutnya itu lebih harum daripada minyak misik, minyak yang bagus, yang wangi sekali. Wa yaqulu azza wa jal innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi. Dan ini Allah azza wa jalla bersabda bahwa sesungguhnya ketika ada seseorang yang mencegah makan atau mencegah syahwatnya, kemudian mencegah makan, mencegah minum, itu karenaku, karena Allah Subhanahu wa taala, karena maka sesungguhnya fasawmu li, maka sesungguhnya puasanya itu adalah atasku atau bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberi pahala sendiri. Artinya ketika kita, ya, berpuasa, dan ini tujuannya apa? Untuk mencegah bahwasanya apa? Agar saya untuk menghajar nafsu kita, katakanlah syahwat kita, ya. Mencegah tidak makan, kemudian untuk melemahkan syahwat kita, kemudian untuk mencegah agar tidak makan, tidak minum, dan meninggal, baik itu muftirat atau mukhbitat, maka min ajli, karena memang untuk arah Allah diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fausumu li wa ana ajzi bihi, dan sesungguhnya puasa itu adalah bagiku dan aku akan memberikan pahala sendiri. Balasannya Allah sendiri yang akan memberikan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannah babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulhu ila shaimun. Bahwasanya Nabi kita bersabda di dalam surga itu ada pintu yuqalu lahu yang diucapkan atau disebut ada babur rayyan. Ada pintu yang dinamakan atau disebut adalah pintu rayyan. Ini la yadkhulhu ila shaimun, dan ini tidak boleh masuk siapapun itu, seseorang siapapun itu kecuali ila shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Artinya pintu yang khusus yang hanya boleh dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi ada semacam pintu yang spesial yang ditujukan hanya untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang suka berpuasa. Fahadal qadru yakfika min syarhi ta'at min bidayatil hidayah fa idza tajatta ila zakah wal hajj aw ila mazidi syarhi shalat was siyam fatlubhu mimma auradnahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Artinya ini adalah keterangan yang mencukupkan bagi kita semua, bagimu fi syarhi ta'ah, untuk apa? Untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hidayah, dari permulaan hidayah. Ini semua yang disampaikan dari awal sampai akhir ini merupakan keterangan singkatnya. Faidah tajatta, jikalau kamu lebih membutuhkan ila zakat wal hajj, kemudian wa ila mazid syarhi salat, dan kemudian fasal yang menambahkan, fasal yang menjelaskan tentang salat dan puasa yang lebih jauh atau lebih detail lagi, maka fatlubhu mimma auratnahu fi kitabina Ihya Ulumuddin. Artinya carilah, artinya pelajarilah apa-apa yang telah kita susun, apa-apa yang telah kita buat fi kitabina, di dalam kitab kita Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya ini intisari atau sekelumit fasal yang menjelaskan tentang puasa. Jikalau ingin lebih detail lagi tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang sholat, maka kita dianjurkan atau direkomendasi untuk apa? Untuk mempelajari kitab beliau, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Al-Qismus Tsani, wallahu a'lam bissawab. Demikian pengajian atau pembahasan materi pada malam hari ini tentang puasa. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan ada sedikit pelajaran yang dapat kita ambil dan kemudian dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari hal-hal yang dibenci atau dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.